Pada SEA Games 2023, Abdul Aziz Salim mengalami kesulitan dengan batuk darah saat tampil, sementara Odektina Elvina Naibaho pingsan setelah melintasi garis finish. Meskipun berduka karena kehilangan calon anak pertamanya, Fahri Septian Putra Tama tetap berpartisipasi dalam SEA Games. Motivasi mereka sederhana, yaitu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Inilah sebagian dari perjuangan para atlet kita yang berjuang dengan gigih. Benar-benar mengharumkan nama negara Indonesia di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dampaknya adalah adanya pencapaian yang luar biasa dan rekor yang tercipta. Nah, kali ini kita mau ajak kalian melihat deretan prestasi bahkan rekor yang ditorehkan atlet Indonesia di SEA Games 2023. Tim bola voli putra Indonesia dari cabang olahraga tersebut berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Kamboja. Keberhasilan ini juga menjadi pencapaian luar biasa bagi Indonesia, karena berhasil meraih medali emas dalam 3 edisi SEA Games secara berturut-turut, yaitu SEA Games 2019 di Filipina, SEA Games 2021 di Vietnam, dan SEA Games 2023 di Kamboja. Selama turnamen ini, tim voli putra Indonesia tidak pernah memberikan kesempatan pada lawan mereka untuk memenangkan satu set pun dalam 3 pertandingan. Bahkan tuan rumah pun tidak mampu mengalahkan mereka. Indonesia meraih gelar juara umum bukan hanya dalam cabang olahraga voli saja, tetapi juga dalam cabang angkat besi. Tim angkat besi Indonesia berhasil meraih 5 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Prestasi mereka tidak hanya terbatas pada meraih medali emas, tetapi juga dalam memecahkan rekor-rekor SEA Games. Rizky Juniansah mencatatkan 3 rekor baru di kelas 73 kg. Ia berhasil mengangkat beban seberat 156 kg dalam kategori snatch dan 191 kg dalam kategori clean and jerk, dan secara otomatis memecahkan rekor-rekor tersebut. Angkatan mereka mencapai rekor baru dengan total 347 kg. Hal menariknya, semua rekor yang berhasil dipecahkan tersebut dicatat oleh atlet Indonesia, yaitu Rahmat Erwin Abdullah. Yang paling mengagumkan adalah Rahmat Erwin Abdullah itu sendiri. Ia berhasil menciptakan 3 rekor baru. Meskipun tampil di luar kelas yang biasa ia ikuti, Rahmat Erwin Abdullah yang biasanya berkompetisi di kelas 73 kg, kali ini turun di kelas 81 kg. Meskipun baru berkompetisi di kelas tersebut, ia tetap sukses dengan mencatatkan angkatan terbaik sebesar 158 kg dalam snatch. Selain itu, ia juga berhasil memecahkan rekor angkatan clean and jerk sekaligus rekor jumlah dalam angkatan dengan total 359 kg dengan angkatan sebesar 201 kg. Timnas basket putri Indonesia meraih prestasi gemilang dengan menyumbangkan medali emas untuk negara Indonesia di SEA Games. Prestasi ini menjadikan yang terbaik sepanjang sejarah partisipasi Indonesia dalam SEA Games. Sebelumnya, tim tersebut hanya berhasil meraih 3 medali perak dan 5 medali perunggu, namun belum pernah berhasil meraih medali emas. Setelah menunggu dengan penuh kesabaran, tim basket putri akhirnya berhasil meraih medali emas, sehingga mereka pulang ke tanah air dengan rasa bangga. Namun, pencapaian timnas basket putri tidak hanya terbatas pada meraih emas di SEA Games 2023. Mereka juga berhasil mengalahkan semua lawan dengan kemenangan dalam setiap pertandingan, termasuk melawan Filipina yang dikenal sebagai tim basket yang tangguh. Kelegaan dirasakan oleh timnas Indonesia yang terasa seperti beban yang telah terlepas dari pundak mereka. Hal yang sama mungkin juga dirasakan oleh timnas Indonesia dalam cabang sepak bola, ketika mereka mendapatkan medali dan saling tersenyum serta memberikan pelukan. Selama menunggu selama 32 tahun, akhirnya harapan mereka untuk meraih medali emas terwujud. Sebelum membahas tentang deretan prestasi Indonesia lainnya, kali ini ingin menceritakan tentang satu individu yang menurut kita sangat penting untuk diperhatikan. Individu tersebut adalah Dio Kue Banu, seorang atlet tinju asal NTT. Meskipun dia hanya berhasil meraih medali perak bagi Indonesia di SEA Games, kisahnya memiliki hal yang menarik. Dio Kue Banu sebenarnya belum pernah mengikuti program pelatnas.
Dia hanya merupakan atlet yang dibina oleh PPLNT pada tahun 2016 dan berasal dari keluarga seorang tukang batu di NTT. Kisah Dio Kuebano menjadi contoh bahwa latar belakang keluarga, baik senior maupun junior, tidak dapat menghalangi siapapun untuk meraih prestasi. Sebagai contoh, siapakah orang pertama yang berhasil meraih medali emas untuk Indonesia? Jawabannya bukanlah seseorang yang telah lama berkecimpung di dunia olahraga, melainkan atlet muda dan minim pengalaman, yaitu Rashid Amilah Yakin. Waktu total yang dicapainya adalah 14 menit 28 detik dalam perlombaan aquathlon. Waktu total yang dicapainya adalah 14 menit 28 detik dalam perlombaan aquathlon perseorangan putra. Dan ini merupakan penampilan pertamanya di SEA Games. Tidak hanya Rashid, atlet muda lainnya seperti Latifah, seorang atlet balap sepeda putri, juga berhasil menyumbangkan medali emas kedua bagi Indonesia. Meskipun ini merupakan penampilan pertamanya di SEA Games. Sungguh luar biasa, bukan? Kalau emas pertama disumbangkan Rashid Amilah Yakin, emas paling banyak itu disumbangkan oleh cabang olahraga pencaksilat setelah sempat ada drama penghapusan cabang olahraga ini. Total, atlet Indonesia menyumbang 9 emas, 6 perak, dan 1 perunggu, sekaligus menjadikan Indonesia juara umum di cabang olahraga ini. Tim bulu tangkis Indonesia meraih keberhasilan sebagai juara umum setelah hampir 3 edisi terakhir SEA Games tanpa mengenangkan gelar tersebut. Pada SEA Games Kamboja tahun 2015, Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan total 5 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu, melebihi jumlah medali yang diperoleh Thailand yang berada di peringkat kedua dengan hanya 2 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Bahkan Malaysia, yang dianggap sebagai lawan yang kuat, harus pulang dengan tangan hampa tanpa medali emas untuk pertama kalinya. Prestasi ini menurut kita luar biasa, karena sebenarnya skuad Indonesia mayoritas diikuti pemain-pemain muda. Alasannya adalah bahwa atlet senior lebih difokuskan untuk menghadapi Sudirman Cup 2023 di Cina. Dari semua upaya para atlet kami berhasil meraih total 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 medali perunggu. Raihan total medali Indonesia mencapai 276 medali, melebihi target Presiden Joko Widodo yang hanya menargetkan 69 medali. Ini bukan hanya prestasi yang melampaui target, tetapi juga yang terbaik selama 6 SEA Games terakhir. Meskipun belum bisa menyamai prestasi Indonesia di SEA Games 2011 dengan 476 medali, setidaknya kita dapat bersyukur karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 275 miliar rupiah khusus memberikan bonus kepada para atlet, pelatih, dan asisten pelatih. Walaupun Indonesia hanya mendapatkan peringkat ketiga dalam perolehan medali SEA Games, namun jika kita mempertimbangkan persentase dengan jumlah atlet yang sedikit, yaitu 559 atlet, dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, persentase dan jumlah medali perbandingannya justru lebih produktif sebesar 46% dibandingkan dengan Thailand. Prestasi ini juga dapat menjadi indikasi bahwa Indonesia akan menjadi peserta yang dihitung di Olimpiade tahun 2024. Meskipun sempat mengalami kecurangan, tetapi secara bertahap Indonesia bangkit dan berhasil mengumpulkan medali demi medali dengan pencapaian maksimal mereka. Dan kesuksesan ini disambut dengan penerimaan luar biasa seperti pahlawan di tanah air.